Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 1 Samuel 2 ayat 12 sampai ayat 17. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah firman Tuhan dan ketaatan. Mari kita mulai renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini. Terpampang di hadapan kita adalah 1 Samuel 2 ayat 12 sampai ayat 17 yang saya ambil dari website alkitab.sabda.org, yaitu Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Ayat emas kita kali ini adalah dari 1 Samuel 2 ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Untuk memperdalam renungan kita kali ini, kita akan merenungkan terlebih dahulu ayat-ayat pembimbing berikut. Ayat pembimbing pertama yang akan kita renungkan adalah Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku di sini adalah Tuhan Yesus, engkau di sini adalah Tuhan Allah Bapa di surga. Secara tersirat dengan mengacu kepada Alkitab secara keseluruhan, kita mengetahui bahwa Tuhan Allah Bapa di surga memberikan pekerjaan kepada Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Dengan demikian, Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaan yang adalah Tuhan Yesus mempermuliakan Tuhan Allah Bapanya di surga dengan cara, atau lebih tepatnya hanya dengan cara Tuhan Yesus melakukan firman Tuhan dengan taat. Yohanes 14 ayat 31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Diperintahkan di sini dapat pula ditafsirkan sebagai difirmankan, mempertegas pernyataan bahwa ketaatan Tuhan Yesus adalah hanya pada firman dari Tuhan Allah Bapanya di surga. Ayat pembimbing selanjutnya adalah dari Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia di sini adalah Tuhan Yesus. Secara tersurat dan tersirat berdasarkan Alkitab secara keseluruhan, kita mengetahui bahwa ketaatan Tuhan Yesus kepada Tuhan Allah Bapanya di surga adalah ketaatan sampai mati, yang ditafsirkan sebagai taat sampai kematian datang, dan juga dapat ditafsirkan sebagai taat bahkan jika harus sampai mati sebagai akibat dari ketaatan itu. Ketaatan Tuhan Yesus kepada Tuhan Allah Bapanya di surga adalah ketaatan yang sempurna dan mutlak, yaitu ketaatan pada kehendak Tuhan Allah Bapanya di surga, ketaatan kepada firman Tuhan yang dijabarkan sebagai ketaatan di dalam mematuhi perintah-perintah
Tuhan Allah Bapanya di surga, dan di dalam menjauhi larangan-larangan Tuhan Allah Bapanya di surga. Ayat pembimbing selanjutnya lagi adalah dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dia di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Ia di sini adalah pengikut-pengikut Yesus Kristus. Dari ayat pembimbing ini, kita mengetahui bahwa jika Yesus Kristus melakukan firman Tuhan dengan taat, maka pengikut-pengikut Yesus pun wajib melakukan firman Tuhan dengan taat. Jika Yesus Kristus taat pada firman Tuhan sampai mati, maka pengikut-pengikut Yesus pun wajib taat pada firman Tuhan sampai mati. Mengerti dengan jelas ayat-ayat pembimbing yang baru saja kita renungkan tadi, mari kita renungkan nas kita kali ini. Mendahului renungan akan nas kita kali ini, saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu merenungkan ayat-ayat, pasal-pasal pembantu berikut. Yang pertama adalah ayat-ayat pembantu yang terdapat di pasal-pasal pada Imamat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang mana di pasal-pasal ini dengan jelas firman Tuhan menyampaikan perintah-perintah dan larangan-larangan Tuhan sehubungan dengan persembahan korban, termasuk korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapusan dosa, dan korban penebus salah. Nas kita kali ini adalah termasuk mengenai persembahan korban. Ayat-ayat pembantu selanjutnya adalah ayat-ayat yang ada di Imamat 21. Firman Tuhan di pasal 21 ini dengan jelas menyampaikan perintah-perintah Tuhan dan larangan-larangan Tuhan sehubungan dengan kekudusan imam-imam Tuhan. Ketiga nama yang ada di nas kita kali ini, yaitu Eli, Hofni, dan Pinehas. Ketiganya adalah imam-imamnya Tuhan. Setelah membaca dengan seksama ayat-ayat pasal-pasal pembantu tadi, mari kita renungkan nas kita kali ini. Poin pertama yang akan kita renungkan dari nas kita kali ini adalah terjadinya pelecehan terhadap firman Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan secara tersurat dan tersirat, menunjukkan pelecehan terhadap firman Tuhan ini. Anak-anak lelaki Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, tidak mengindahkan Tuhan, ditafsirkan sebagai tidak mengindahkan firman Tuhan. Yang dari ayat-ayat pasal-pasal pembantu yang kita baca tadi, firman-firman Tuhan yang tidak diindahkan oleh anak-anak lelaki Eli dan juga Eli. Ini termasuk Imamat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 21. Hofni, Pinehas,
dan juga Eli tidak mematuhi perintah-perintah Tuhan. Hofni dan Pinehas dan juga Eli melanggar larangan-larangan Tuhan. Tidak ada ketaatan di dalam kehidupan Hofni, Pinehas, dan juga Eli. Tidak ada ketaatan akan firman Tuhan di dalam kehidupan Hofni, Pinehas, dan juga Eli ini. Poin kedua yang akan kita renungkan dari nas kita kali ini, yang adalah turunan dari poin pertama tadi, adalah terjadinya pelecehan terhadap firman Tuhan, khususnya mengenai persembahan korban untuk Tuhan, sebagaimana secara tersurat dan tersirat ditunjukkan di Samuel 2 ayat 12 sampai ayat 17. Ayat 17 yang adalah ayat emas kita kali ini menyampaikan pernyataan Tuhan akan pelecehan firman Tuhan sehubungan dengan persembahan korban untuk Tuhan. Ayat 17, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Kedua orang muda di sini adalah Hofni dan Pinehas. Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa kedua anak laki-laki Eli tidak mematuhi perintah-perintah Tuhan akan tata cara mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan kedua anak laki-laki Eli ini melanggar larangan-larangan Tuhan akan tata cara mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tidak ada ketaatan di dalam kehidupan Hofni dan Pinehas. Tidak ada ketaatan akan firman Tuhan di dalam kehidupan Hofni dan Pinehas. Dari 1 Samuel 2 ayat 29, kita mengetahui bahwa Eli pun tidak mematuhi perintah-perintah Tuhan akan tata cara mempersembahkan korban kepada Tuhan dan melanggar larangan-larangan Tuhan akan tata cara mempersembahkan korban kepada Tuhan. Eli memandang dengan loba kepada korban untuk Tuhan. Eli menggemukkan dirinya sendiri dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian untuk Tuhan. Tidak ada ketaatan di dalam kehidupan Eli. Tidak ada ketaatan akan firman Tuhan di dalam kehidupan Eli. Poin ketiga yang akan kita renungkan dari nas kita ini, yang juga adalah turunan dari poin pertama tadi, adalah terjadinya pelecehan terhadap firman Tuhan akan kekudusan para imam miliknya Tuhan. Dari 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. Secara tersurat dan tersirat, kita juga mengetahui akan anak-anak lelaki Eli tidak mematuhi perintah-perintah Tuhan dan melanggar larangan-larangan Tuhan sehubungan dengan kekudusan para imamnya Tuhan, sebagaimana antara lain dinyatakan oleh firman Tuhan di Imamat 21.
1 Samuel 2 ayat 22 yang menunjukkan kepada kita bahwa Hofni dan Pinehas tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, menambah pengetahuan kita akan bagaimana anak-anak lelaki Eli ini tidak mematuhi perintah-perintah Tuhan dan melanggar larangan-larangan Tuhan akan kekudusan imam-imamnya Tuhan. Tidak ada ketaatan di dalam kehidupan Hofni dan Pinehas. Tidak ada ketaatan akan firman Tuhan di dalam kehidupan Hofni dan Pinehas. Di 1 Samuel 2 ayat 29 kita juga mengetahui Eli pun tidak mematuhi perintah-perintah Tuhan dan melanggar larangan-larangan Tuhan akan kekudusan imamnya Tuhan. Menggemukkan diri sendiri, mempergunakan umatnya Tuhan adalah pelecehan terhadap firman Tuhan akan kekudusan imam-imamnya Tuhan. Dari ayat 29 pula yang menunjukkan kepada kita bahwa Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan. Hal ini adalah salah satu pelecehan terhadap firman Tuhan akan kekudusan dari imam-imamnya Tuhan. Tidak ada ketaatan di dalam kehidupan Eli. Tidak ada ketaatan akan firman Tuhan di dalam kehidupan Eli. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Demikianlah renungan kita akan firman Tuhan dan ketaatan dalam hubungannya dengan nas kita kali ini. Yang mana firman Tuhan menunjukkan kepada kita tidak ada ketaatan tanpa firman Tuhan. Ketaatan hanyalah terhadap firman Tuhan. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan mengajak kita semua untuk merenungkan beberapa poin penutup berikut. Poin pertama adalah jangan merendahkan korban, jangan merendahkan persembahan. Poin pertama ini adalah renungan dari salah satu penafsiran yang menghubungkan antara 1 Samuel 2 ayat 17 dengan keadaan kita di masa kini. Ayat yang kita pergunakan untuk merenungkan poin ini sehubungan dengan kehidupan kita di masa kini. Yang saya maksud dengan kita di sini adalah pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru. Yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya saat ini adalah Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, mendampingkan Roma 12 ayat 1 dengan 1 Samuel 2 ayat 17. Secara tersirat kita dapat melihat korban yang ada di 1 Samuel 2 ayat 17. Ada kemiripannya dengan tubuh yang ada di Roma 12 ayat 1. Korban di 1 Samuel 2 ayat 17 dipersembahkan kepada Tuhan. Tubuh yang ada di Roma 12 ayat 1 dipersembahkan kepada Tuhan. Korban yang ada di 1 Samuel 2 ayat 17 adalah untuk tujuan beribadah kepada Tuhan. Tubuh
yang ada di Roma 12 ayat 1 adalah untuk tujuan beribadah kepada Tuhan. Perbedaan antara korban di 1 Samuel 2 ayat 17 dan tubuh di Roma 12 ayat 1 adalah korban di 1 Samuel 2 ayat 17 adalah untuk tujuan keselamatan, penghapusan dosa, penebusan salah. Adapun tubuh di Roma 12 ayat 1 bukanlah untuk tujuan itu. Sebagaimana dinyatakan oleh firman Tuhan antara lain di Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tubuh yang ada di Roma 12 ayat 1 yang adalah tubuh pengikut-pengikut Kristus, termasuk saya dan kita semua, bukanlah untuk tujuan keselamatan, bukanlah untuk tujuan penghapusan dosa, bukanlah untuk tujuan penebusan salah. Karena semua itu, keselamatan, penghapusan dosa, penebus salah, hanya dapat dilakukan oleh satu tubuh, yaitu tubuh Yesus Kristus. Lalu bagaimanakah dengan pernyataan di Roma 12 ayat 1, yaitu kamu yang adalah kita semua dipanggil oleh Tuhan, dikehendaki oleh firman Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Salah satu penafsirannya adalah berdasarkan Roma 6 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu di sini adalah kita, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, artinya Roh Kudus Kristus yang ada di dalam saya dan kita semua hari ini adalah sama dengan Roh Kudus Kristus yang ada di dalam tubuh Yesus Kristus pada saat Yesus Kristus mengorbankan dirinya kepada Bapa di surga demi kita semua. Maka cara kita memperlakukan tubuh kita seperti secara tersirat kita dapati dari Roma 12 ayat 1 ini adalah mirip-mirip dengan cara orang-orang di zaman 1 Samuel 2 itu. Yang mana untuk di zaman 1 Samuel 2 kehendak firman Tuhan akan cara memperlakukan korban adalah sebagaimana antara lain dinyatakan di dalam Imamat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Mirip-mirip dengan itu adalah cara firman Tuhan menghendaki kita semua memperlakukan tubuh kita di hari-hari ini, yaitu yang dikehendaki oleh firman Tuhan adalah sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Saat kita memperlakukan tubuh kita sesuai dengan Alkitab, maka di hadapan Tuhan tubuh kita adalah persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Namun yang terjadi di 1 Samuel 2 ayat 17 sebagaimana kita renungkan tadi adalah justru yang Tuhan tidak kehendaki. Korban yang dimaksud di 1 Samuel 2 ayat 17 dipandang rendah, memandang rendah korban yang ditujukan untuk Tuhan adalah memperlakukan korban itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan perintah-perintah Tuhan, dengan aturan-aturan dari Tuhan, dengan firman Tuhan.
memandang rendah korban untuk Tuhan ini di 1 Samuel 2 ayat 17 dilakukan oleh Hofni dan Pinehas. Di ayat 29 dilakukan oleh Eli. Hukuman Tuhan atas perbuatan Hofni, Pinehas, dan Eli ini adalah mati. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara kita memperlakukan tubuh kita yang adalah persembahan bagi Tuhan ini? Apakah kita memperlakukan tubuh kita dengan cara memandang rendah tubuh kita? Artinya, apakah kita memperlakukan tubuh kita tidak sesuai dengan firman Tuhan? Tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan, melanggar larangan-larangan Tuhan? Artinya, apakah kita memperlakukan tubuh kita dengan tidak taat kepada firman Tuhan? Jika itulah kehidupan kita sehari-hari saat ini, yaitu kita memperlakukan tubuh kita secara tidak mentaati firman Tuhan, maka berdoalah kita semua memohon ampun kepada Tuhan sehingga hukuman mati itu sebagaimana yang ditimpakan ke Hofni, Pinehas, dan Eli, yang kalau di masa kini hukuman mati ini ditafsirkan sebagai mati secara rohani, ditafsirkan pula sebagai mati secara kekal, kematian kekal yang artinya kehidupan terpisah dari Tuhan Yesus untuk selama-lamanya, artinya tidak masuk surga atas kasih karunia dan belas kasihan Tuhan, atas pekerjaan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Hukuman mati itu tidak ditimpakan kepada kita. Poin penutup selanjutnya adalah hanya ketaatan pada firman Tuhanlah yang membawa kita semua ke surga. Matius 7 ayat 21 secara tersirat menunjukkan hal ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dengan jelas Tuhan Yesus Kristus menghendaki pengikut-pengikutnya untuk dengan taat melakukan kehendak Bapanya di surga, untuk dengan taat melakukan firman Tuhan. Hanya mereka yang taat kepada firman Tuhanlah yang masuk surga. Dengan kata lain, hanya ada satu ketaatan yang dikehendaki oleh firman Tuhan, yaitu ketaatan hanya kepada firman Tuhan itu sendiri. Poin penutup terakhir adalah mengenai berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus bagi kita semua. Firman Tuhan di Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kedua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus Tuhanlah yang memberi kita kemauan, yang melakukan pekerjaan yang kita lakukan, termasuk melakukan firman Tuhan dengan taat sebagaimana Tuhan Yesus Kristus melakukannya, sebagaimana di Yohanes 17 ayat 4, termasuk menghidupi ketaatan
pada firman Tuhan sampai mati. Ketaatan yang sempurna dan mutlak sebagaimana dilakukan oleh Tuhan Yesus, sebagaimana di Filipi 2 ayat 8. Dan sebagaimana di Filipi 1 ayat 6, Roh Kudus pulalah yang memulai, yang melakukan, dan yang menyelesaikan pekerjaan yang antara lain dimaksud pada Filipi 2 ayat 13, pada Yohanes 17 ayat 4, pada Filipi 2 ayat 8. Dengan demikian, kehendak firman Tuhan adalah bagi kita semua untuk berserah diri, untuk dipakai oleh Roh Kudus sebagai alat Roh Kudus. Memahami ayat-ayat dan penjelasan-penjelasan yang baru saja kita renungkan ini dengan jelas. Mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita merenungkan beberapa penerapan berikut. Penerapan pertama adalah berdoalah memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita untuk selalu menggumuli, selalu menghidupi firman Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Perwujudan dari penerapan ini termasuk kita semua membaca, bukan hanya membaca, mengerti, bukan hanya mengerti, menghidupi atau melakukan firman Tuhan. Tentunya atas urapan dan bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, waktu lepas waktu. Penerapan selanjutnya yang adalah penerapan terakhir untuk renungan kita kali ini adalah berdoalah memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita untuk selalu berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan sebagai alat Roh Kudus Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Perwujudan dari penerapan terakhir ini termasuk kita semua mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan dari waktu lepas waktu, semua atas urapan dan bimbingan dari Roh Kudus Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan ini, lengkap dengan penerapan-penerapannya, tentunya atas bimbingan dan urapan dari Roh Kudus Tuhan, maka Tuhan kita, maka Tuhan Yesus kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.